RI dimanapun. Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasanya dalam dialog Hai Balikan kan kita akan berbincang seputar topik atlet buleleng perkuat Bali di ajang PON 2024 bersama dua narasumber yang telah hadir di studio, Bapak Iwayan Merte selaku Sekretaris Umum KONI Kabupaten Buleleng. Swastiastu, selamat pagi Pak Merte. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, sehat Bu. Inggih, luar biasa. Semua sehat. Terima kasih Bapak atas waktunya telah Terima kasih, meluangkan hadir ke Pro 1. Kita juga bersama Bapak Dr. Madi Budiawan MKes, ini selaku Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Wah, tidak kalah semangatnya dengan Pak Merte ya. Semangat olahraga. Luar biasa Bapak ya. Iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hadir ke Pro 1. Nanti sharing ya Pak ya bersama pendengar terkait topik atlet buleleng perkuat Bali di ajang PON 2024. Tadi juga sudah kami informasikan dari beberapa website ya Pak ya, memang atlet buleleng ini bisa dikatakan luar biasa ya. Sudah berbagai cabur menghasilkan atlet-atletnya untuk mewakili buleleng dan Bali pada umumnya di PON 2024. Silakan Pak Merte untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi pemirsa di mana saja berada. Pada hari ini kami sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga semua diberkati kesehatan, keselamatan dan dirgayusa. Baik Ibu, terkait dengan persiapan atlet buleleng dalam memperkuat Bali pada babak kualifikasi PON 2021. Pada kesempatan ini kami dapat laporkan bahwa atlet buleleng yang memperkuat Bali itu ada 65 orang putra-putri, didampingi 11 orang pelatih, dan ofisial ada 4 orang. Nah kemudian yang sudah bertanding pada bulan Juni ini ada Pergatsi, sedangkan di bulan Juli ada 6 cabang, ada Perbasasi, Posi, Pertina, IWBA atau kriket dan perkusi. Sedangkan di bulan Agustus yang akan bermain adalah Perbasi Putra, kemudian Perkemi, Muay Gapsi, ABTI, PBSI, PLT, Porki dan Catur. Dan terakhir itu adalah cabang olahraga catur putri yang akan bertanding di bulan November. Nah kemudian terkait dengan hal itu ada beberapa cabang yang bertanding. Ada cabang olahraga yang terukur itu ada 1, ada selam. Kemudian cabang olahraga bela diri ada 7 cabang, diantaranya ada kempo, muay, pertina, ipsi, porki, wusu dan perkusi. Sedangkan di cabang olahraga permainan ada tenis lapangan, ada woodball, ada rugby, pergatsi, perbasasi, kemudian kriket, ABTI dan PBSI. Kemudian sedangkan akurasi ada gapsi dan percasi. Nah terkait dengan hal kegiatan ini sudah ada beberapa cabang yang sudah terpilih untuk mewakili Bali pada cabang olahraga untuk PON 2021. Di antaranya ada woodball, ada 9 yang sudah lolos untuk melaju pada babak PON. Kemudian kriket ada 7 orang yang akan melaju, 5 putra dan 2 putri. Kemudian posi Islam ada 2 atlet, kemudian 1 pelatih. Sedangkan perbasasi di cabang olahraga softball ada 2 orang dan petang ada 1 orang. Nah sedangkan sisanya masih menunggu. Dari 43 cabang olahraga yang menjadi binaan KONI, 42% yang bisa memperkuat Bali dalam ajang babak kualifikasi PON. Ini artinya pembinaan olahraga di masing-masing cabang telah dilakukan dengan sangat baik sehingga pada kesempatan ini bisa memperkuat Bali dalam babak kualifikasi PON. Dan sampai saat ini masih ada yang bertanding. Dan tentu kami dapat sampaikan bahwa di cabang olahraga kriket, atlet putri kita buleleng yang akan memperkuat Bali besok tanggal 5 sudah masuk sentralisasi untuk persiapan Asian Games. Karena Indonesia akan mengirim mewakili Asian Games itu adalah atlet-atlet yang berhasil meraih medali emas di cabang olahraga pada kegiatan SEA Games yang baru saja berlalu. Nah, 2 atlet kita atas nama Lisiao dan Niluh Putih Novita Sari ini juga sedang akan persiapan. Besok sudah mulai tes. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini semua atlet yang dipersiapkan untuk mewakili babak kualifikasi PON itu bisa diberkati dengan kesehatan, keselamatan sehingga bisa bertanding dengan maksimal.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan di awal. Baik, sistemnya seperti apa Pak dari KONI sendiri untuk memfasilitasi latihan dari beberapa cabur, yakni 43 cabur yang akan tampil ke PON nanti, Bapak? Dari 18 cabur Bu, yang menjadi binaan 43, 42% yang tampil pada babak kualifikasi PON. Nah, terkait dengan fasilitas babak kualifikasi PON itu sepenuhnya difasilitasi oleh KONI Bali melalui Pengpropnya masing-masing. Sedangkan KONI Buleleng hanya memberikan support bagaimana supaya atlet ini bisa berlaga dengan baik dan sukses pada ajang PON 2021 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumut itu. Saya kira demikian. Berarti mengakomodir ya Bapak ya dari KONI Buleleng sendiri. Betul Bu. Oke. Bagaimana dengan sistem para pelatihnya sendiri ataupun ofisialnya Pak? Mengenai sistem para pelatih yang ditentukan nanti akan mewakili ajang Bali pada PON berikutnya itu ditentukan murni dari Pengprop, masing-masing cabang olahraga. Kemudian dari Pengprop akan mengajukan ke KONI Bali berdasarkan kuota yang diberikan oleh tim panitia pusat, sehingga dari situ akan ditentukan pelatih dari mana yang akan layak untuk mendampingi di masing-masing cabang olahraga itu untuk bisa menangani para atlet dalam mengikuti dan mempersiapkan pembinaan yang dilaksanakan di Bali. Baik, saya ke Pak Dokter. Bapak tadi juga sudah secara ringkas ya disampaikan oleh Pak Merte, Pak Sekretaris, terkait dengan persiapan kita ya Buleleng untuk tampil nanti di PON. Dari konsepnya mungkin silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Saya kira kami sebagai KONI Kabupaten Buleleng selaku regulator olahraga prestasi tentu saja apa yang sudah dicapai oleh Pengkab saat ini yang sudah berhasil mengirim atletnya melewati babak kualifikasi PON dan sudah mendapat tiket untuk tampil di PON tahun depan. Ini merupakan sebuah capaian yang saya kira sudah menjadi satu parameter tersendiri ya, karena memang KONI dalam hal ini sekali lagi sebagai regulator olahraga prestasi tugasnya adalah bagaimana membina prestasi atlet-atlet di wilayahnya untuk kemudian bisa berkiprah di event-event yang lebih tinggi. Dan kami kira bahwa apa yang kami lakukan hingga saat ini bolehlah kita sampaikan bahwa kita sudah on the track begitu ya. Jadi memang sebagai satu tujuan kami adalah bagaimana KONI Kabupaten Buleleng senantiasa mampu memberi warna kontingen Provinsi Bali dalam hal ini, sehingga ke depan tentu saja kinerja prestasi KONI tidak hanya berhenti kepada bagaimana raihan di dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, tetapi bagaimana juga kita berhasil mencetak atlet-atlet yang kelak kemudian hari akan membela Buleleng, Bali, dan Indonesia pada umumnya ke event-event yang lebih tinggi. Dan itu sudah terjadi saat ini, dan mudah-mudahan ini merupakan momentum yang baik sekali ya. Dan melalui kesempatan ini kami pengurus KONI Kabupaten Buleleng di bawah arahan Bapak Ketua Umum ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Pengkab sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan prestasi di masing-masing cabang. Karena sekali lagi prestasi ini adalah kerja bersama, dan kami percaya bahwa teman-teman Pengkab sudah dengan sangat keras gitu ya membina atlet. Dan yang juga cukup membanggakan kita adalah hampir sebagian besar dari atlet yang saat ini sudah lolos kualifikasi menuju PON itu sebagian besar itu atlet baru ya. Mungkin nanti Pak Wayan bisa lebih menegaskan. Jadi saya kira tidak menutup kemungkinan atlet baru bisa lolos ke PON juga Pak ya. Artinya begini, bahwa yang lolos saat ini itu bukan semata-mata yang sudah pernah ikut PON terdahulu gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa proses pembinaan, proses regenerasi atlet di Pengkab-Pengkab Kabupaten Buleleng itu berjalan gitu. Nah, ini sesungguhnya adalah filosofi bagaimana KONI hadir sebagai regulator olahraga yang bertugas untuk menciptakan ekosistem, menciptakan iklim pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan gitu. Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi momentum yang baik untuk pembinaan olahraga prestasi di Buleleng ke depan. Dan harapan kita sih sesungguhnya kepada atlet yang sudah lolos kualifikasi, perjuangan justru baru dimulai.
Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah akhir, tetapi justru ini adalah awal. Oleh sebab itu jaga kondisi dengan baik gitu ya, tetap berlatih sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pelatih. Dan yang paling penting sesungguhnya kan adalah persoalan-persoalan klasik ya. Apa saja kira-kira persoalan klasik itu Pak Iya, yang sering terjadi? Iya, kita sebenarnya meloloskan atlet sebanyak-banyaknya ini tentu harus dipahami ada konsekuensi logis ya. Bagaimana atlet yang banyak sudah berjuang maksimal, lolos kualifikasi, tetapi kan belum tentu terkirim seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah ini barangkali aspirasi ya. Kami berharap KONI Bali dalam hal ini mampu mewadahi ini semua, mengakomodasi semua. Jangan sampai atlet yang sudah berjuang sedemikian rupa berhasil melampaui kualifikasi dan berhak layak tampil di PON, ternyata karena berbagai pertimbangan klise terkait dengan dana, anggaran dan sebagainya, itu justru menjadi urung diberangkatkan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan kami berharap pemerintah dalam hal ini sebagai stakeholder kita mampu memberikan motivasi bahwa percuma kita membina, mencetaknya, lalu kemudian tidak dikirim ke ajang yang lebih tinggi yang sesungguhnya merupakan proses ya berjenjang. Bagaimana kita mau mencetak atlet dunia kalau istilahnya jenjang-jenjang di bawahnya tidak dilewati atau tidak diikuti dengan optimal. Saya kira ini menjadi tantangan kita bersama, dan kami berharap ada semacam keberpihakan pemerintah dalam hal ini untuk mengakomodir semua kontingen yang telah layak dan lolos dari kualifikasi, karena memang mereka pantas dikirim mewakili Bali gitu ya. Saya kira itu. Kalau kita evaluasi PON ini diselenggarakan berapa tahun sekali Pak? PON ini kan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun sekali ya. Dan Ini berarti ada peningkatan nggak dengan 4 tahun sebelumnya dari kita cabornya dan juga beberapa atletnya yang tampil di PON? Saya kira kalau untuk PON tahun kemarin, PON di Papua, itu prestasi Bali pada umumnya itu luar biasa. Bali peringkat kelima, 5 besar. Jadi melampaui satu provinsi besar di Jawa Tengah. Kita mampu sebagai satu provinsi yang biasanya kan PON itu secara tradisional dikuasai oleh provinsi di Jawa dan tuan rumah biasanya. Tetapi PON Papua kemarin Bali sangat impresif prestasinya, dan ini menjadi tantangan kita ke depan. PON yang akan datang ini menarik karena diselenggarakan di 2 provinsi sekaligus, di Provinsi Aceh biasanya dan satu provinsi ya Pak Sumatera ya? Utara. Ya, karena kebijakan pemerintah nampaknya memberikan ruang untuk tuan rumah bersama 2 provinsi. Nah ini tentu memiliki peta tantangan yang berbeda dengan jumlah cabang olahraga atau jumlah nomor yang dipertandingkan berlipat ganda. Kemudian bagaimana Bali bisa memetakan potensi-potensinya, ini tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak. Jadi saya kira tantangan yang berat ini kalau dihadapi bersama-sama, saya kira akan menjadi lebih ringan bisa diatasi begitu ya. Saya kira itu. Ya, silakan Pak Merte, tadi ada yang ingin disampaikan terkait atlet yang bisa dikatakan walaupun tidak senior begitu ya bisa tampil juga di PON. Baik Bu, terima kasih. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa atlet-atlet yang sekarang baru 5 cabang yang sudah meloloskan atletnya ke PON, ini banyak juga pendatang baru, atlet yang berdasarkan hasil prestasi yang dilakukan pada Porprov kemarin, kemudian ditunjuk untuk mewakili Bali pada babak kualifikasi PON, ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ini tentunya komitmen dan semangat dari para atlet kita, para pelatih kita, dan pengurus PMK olahraga betul-betul bagaimana agar para atletnya bisa nembus tiket PON. Nah ini, dan selain itu pula komitmen dari para atlet itu sendiri, walaupun para pelatihnya semangat, pengurusnya semangat, atletnya hanya sekedar merasa bangga sebagai juara, tetapi tidak pernah melakukan latihan secara maksimal, itu juga tidak mungkin akan bisa berhasil. Tetapi pada tahun ini betul-betul para pengurus cabang olahraga dan para atlet betul-betul ingin bagaimana bisa nembus tiket PON yang ke-21 ini di Aceh dan Sumatera. Nah tentunya atlet-atlet yang lain juga tidak kalah semangatnya, terutama yang junior ini, karena terbukti dari atlet-atlet yang dibina oleh PMK pada tembus ke Popnas, ada
pop wheel itu menandakan bahwa atlet kita betul bisa bersaing dengan provinsi lain dan kabupaten lain yang ada khususnya di Bali. Nah, ini ada beberapa cabang olahraga yang melalui selain babak kualifikasi PON, juga dia harus berdasarkan kejuaraan keturnas yang diselenggarakan di beberapa tempat. Nah, itu juga boleh dikatakan sangat menentukan. Kalau di situ dia tidak turun, maka jelas akan gridnya itu akan menjadi turun dan peluang untuk tiket PON itu tidak akan mungkin bisa. Nah, salah satunya sekarang ini Perbakin, atlet menembak kita juga mengikuti ajang kejurnas, begitu juga Wushu yang sekarang ini juga melalui event itu untuk bagaimana supaya bisa atletnya lolos di babak kualifikasi PON ini dan bisa nembus ke PON. Saya kira itu. Oke, iya. Kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak ya di silakan. 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790 dalam Hai Balikankan pendengar seputar topik atlet Buleleng perkuat Bali di ajang PON 2024. Bersama dua narasumber, Bapak Iwayan Merte sebagai Sekretaris Umum KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Madi Budiawan MKes, Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng. Sembari menantikan atensi pendengar, Bapak mohon izin kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah. Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya. Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Membaca merupakan sebuah hobi yang banyak sekali digemari. Buku menjadi satu dari banyaknya sumber bacaan yang paling umum. Bahkan banyak orang menggunakan julukan kutu buku dalam mendefinisikan si pembaca. Nah, ada beberapa julukan untuk mereka yang hobi membaca buku. Di antaranya, bibliophile merupakan sebutan untuk si hobi membaca dan mencintai buku. Sundoku merupakan sebutan untuk orang-orang yang membeli buku tapi tidak membacanya. Bibliobibuli merupakan julukan untuk mereka yang memiliki kemampuan membaca di atas rata-rata. Logophile merupakan julukan untuk mereka yang mencintai kata-kata dalam buku seperti quotes dalam buku. Abibliphobia yaitu sebutan untuk orang yang takut kehilangan bahan bacaan sehingga seringkali tidak menyelesaikannya. Cross-under merupakan julukan untuk orang dewasa yang membaca buku anak ataupun anak-anak yang membaca bacaan orang dewasa. Selanjutnya, booksiever. Booksiever adalah sebutan untuk orang yang menyukai bau kertas ataupun buku baik buku baru ataupun lama. Bibliognos. Apa sih yang kita inginkan setelah membaca buku? Yang pasti, inti yang menjadi bagian penting dalam buku kan? Nah, apa kamu mampu mengingatnya dengan detail? Jika iya, maka kamu adalah si bibliognos. Selanjutnya, book hangover. Jika kamu mampu mengingat persis bagaimana bagian penting dalam buku, apakah mungkin duniamu terjebak di sana? Kamu berpikir bahwa fantasi itu ada dan kamu larut dalam hayalan si penulis, maka kamu akan mendapat julukan book hangover. Satu lagi, bibliotypes adalah orang yang sangat menyayangi buku dan menyimpannya di tempat yang mewah dan rapi seperti lemari kaca. Itulah julukan untuk si pencinta buku. Kamu termasuk tipe yang mana ya? Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota. Enggak ah, pulang kantor capek. Mending aku istirahat. Ya elah, nggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat. Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
Aduh, Besti, bantuin aku dong. Apalagi tuh. Loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu? Iya, aku jatuh nih. Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor. Ya, pendengar masih di Hai Bali Ken, kita sharing seputar topik atlet buleleng perkuat Bali di ajang PON 2024. Tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber bahwasannya bagaimana perjuangan para atlet untuk tampil kembali di ajang PON 2024 mendatang. Kalau dari bagian Binpres sendiri Pak Dokter, ini ada peningkatan ya cabur 4 tahun lalu dengan PON mendatang di tahun 2024. Mungkin dari segi atletnya, ofisialnya, pelatih dan juga cabornya Bapak, silakan. Tapi sebelum dijawab sepertinya sudah berdering ya Pak ya di 24644. Mohon izin dulu Pak ya, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pro 1 RRI Singaraja. Iya, selamat pagi Bapak. Mohon maaf volume radio bisa dikontrol Pak Nggih, dikecilkan kalau tidak salah dengan Pak Sudarsana. Iya, betul sekali. Nggih, karena suaranya agak bindeng Pak ya. Tapi masih bisa dikenal ya. Oke. Volume radio Bapak bisa dikecilkan supaya tidak storing ya atau feedback gitu ya. Nggih, silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi Bapak, moga rayu, selamat Galungan Kuningan Pak. Moga sehat semuanya bersama keluarga. Iya, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak terkait dengan atlet buleleng yang perkuat Bali dalam PON 2024. Ini sangat luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan, di mana buleleng ini ada atletnya sudah banyak berprestasi ya. Kami lihat tingkat nasional sampai ke tingkat internasional. Betul Pak. Ini berkat pembinaan di cabur-cabur buleleng sangat baik kami lihat. Tentunya kita harus terus dapat meningkatkan prestasi atlet buleleng. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, bagaimana target juara untuk PON 2024 nanti? Yang kedua, bagaimana dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan cabur-cabur di Buleleng ini terkait dengan pembinaan sehingga olahraga kita dapat maju dan berkembang. Mudah-mudahan PK Buleleng terus dapat meningkatkan dukungannya kepada olahraga di Buleleng. Nah, terutama terkait dengan dana dan sarana prasarana. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak banyak, ya. Sudarsana. Semoga lekas pulih ya Pak ya, karena kalau kedengaran dari vokalnya nih bindeng, rada flu atau pilek sedikit ya. Baik, selain Pak Sudarsana, silakan pendengar lain bisa beratensi kembali di 24644 jikalau ada kendala sinyal atau mungkin kesulitan untuk mendengarkan di frekuensi kami 97,9 ataupun 101,2 MHz dan AM 1080 kHz atau mungkin error begitu ya, delay di New RRI Playgo. Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya itu di 0811399790. Dan selain Anda bisa dengarkan melalui frekuensi FM di 97,9, Anda juga bisa saksikan melalui kanal YouTube kami di Official RRI ya. 24644 berdaring kembali, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Ya, bisa dicoba kembali atau disambung ulang untuk Anda yang akan beratensi jikalau belum bisa tersambung. Untuk ditanggapi ya Pak ya, yang Pak Merte untuk menjawab ataupun Pak Dokter ini, Pak Merte. Ya, silakan baik, Bapak. terima kasih Pak Sudarsana, terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih dukungannya terhadap atlet buleleng. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat Buleleng dan Bali umumnya bisa tercapai dengan baik. Yang pertama adalah target juara untuk PON. Kita berharap berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, kita berharap di masing-masing cabur itu bisa meraih medali emas. Karena dengan demikian pembinaan yang dilakukan itu
dapat terukur dan bisa dikatakan berhasil. Dan tentunya dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng sangat luar biasa. Karena apa yang dianggarkan dari KONI itu terkait pembinaan olahraga di Buleleng itu luar biasa. Dan bahkan kemarin atlet kita yang juara dunia pada SEA Games dan panjat tebing di Amerika itu diberikan penghargaan oleh pemerintah kita yang bagi para atlet yang berhasil pada SEA Games. Ya, mohon maaf Pak Merte. Ya. Ini kembali kita terima dulu. Oh ya, lanjut. Dengar ya, mohon maaf Niki, saya potong. Kita tunda Pak Sudarsana. Terima kasih. Dilanjutkan Mohon maaf. ya. Ya, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Putu Mahardipe. Bisa monitor Pro 1? Bisa mendengarkan Pro 1 Bapak? Halo. Selamat pagi, salam Inggih. olahraga. Salam Jaya. Jaya. Terima Jaya. kasih, Inggih, Pak. lanjut. Inggih, Pagi, lanjut, Pak. lanjut Selamat saja pagi. Pak Ya, Putu. bisa dengar nggak? Bisa, Inggih, bisa. lanjut saja Saya Pak bisa Putu. monitor. Inggih, bisa. Ini monitor, sepertinya bisa dengar delay. nih. Inggih. Kenapa kok? Iya. Ya, silakan Pak Putu Mahardipe dilanjutkan. Inggih, silakan Iya, Bapak. iya. Inggih. Ya, silakan Bapak, ini delay sepertinya ya. Oke, Monitor saya lewat langsung aja. lewat telepon aja Pak, nggih. Iya, Nggih. iya, ya, ini Pak Ayu, para narasumber selamat pagi. Selamat pagi Ya, Bapak Putu. kita apresiasi betul-betul luar biasa. Sebagai masyarakat Buleleng sangat bangga sekali ya. Sangat luar biasa, Kak. Membanggakan betul nih. Mari kita bersama-sama berjuang terus. Ingat, Buleleng pantang menyerah. Iya, sangat saya banggakan sekali lagi. Ya, mari kita berjuang terus, mengukir nama-nama yang dunia nih. Ya, apalagi panjat tebing ini, tidak bayangkan sekali Buleleng meraih nih tingkat dunia nih. Betul, Pak. Mudah-mudahan yang lain-lainnya itu bisa berprestasi terus. Sekali lagi saya masyarakat Buleleng, dan ini saya berjuang terus. Mohon, mari kita jangan menyerah. Salam olahraga. Saya. Baik, terima kasih Pak Putu Mahardipe yang memberikan respon positifnya ya. Bangga ini sebagai masyarakat Buleleng. Apalagi ada cabur panjat tebing gitu ya. Yang meraih prestasi tingkat dunia. Baik, sebelum diapresiasi ataupun ditanggapi, kami beri kesempatan kembali untuk Anda pendengar yang akan beratensi di 24644. Jadi kalau delay, cukup Anda mendengarkan melalui telepon ya atau handphone yang Anda gunakan. Kalau mendengarkan radio karena delay jadi agak lambat ya diterima begitu. Baik, karena masih kosong kembali Bapak di 24644, monggo untuk dilanjutkan apresiasinya. Baik, terima kasih Bu. Pak Sudarsana, saya lanjutkan. Terkait dengan dukungan pemerintah sampai saat ini luar biasa Pak. Ini terbukti dari apa yang diraih prestasi para atlet kita dari panjat tebing, juara dunia panjat tebing, juara dunia SEA Games yang di cabang olahraga ada cabang kriket, kemudian di beberapa cabang olahraga, dan kita perhatian pemerintah sangat luar biasa, termasuk dana pembinaan yang dikucurkan untuk KONI Kabupaten Buleleng. Nah, ini menandakan bahwa pemerintah sangat peduli memperhatikan Undang-Undang Olahraga Nomor 11 Tahun 2025 ini. Terkait dengan hal itu, saya juga mohon dukungan dari masyarakat Buleleng supaya atlet kita tetap berjaya. Dan sampai saat ini, atlet kita yang telah mengikuti dan berhasil untuk menjadi juara dunia ada di cabang olahraga bela diri di karate, kemudian ada di panjat tebing, kemudian ada di bulu tangkis, Mangayu, terus sampai sekarang dia masih pembinaan di Jakarta sama dengan Desa Harita untuk persiapan kejuaraan dunia berikutnya, dan kemudian di cabang kriket. Kriket hari ini juga atlet kita yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Asian Games. Karena besok sudah mulai TC mewakili Indonesia. Karena kemarin dia berhasil meraih emas di cabang olahraga kriket dalam SEA Games. Dan mudah-mudahan di beberapa cabur olahraga yang lain nanti bisa nembus pada event kejuaraan dunia. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada seluruh masyarakat Buleleng, mari kita dukung pembinaan olahraga di Buleleng.
termasuk saya berharap pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus cabang olahraga ini betul-betul bisa semakin sukses dan semakin berprestasi dan bisa membanggakan Indonesia pada event-event dunia berikutnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Dokter terkait Binpres di bidang 2 yang sampai saat ini atas dukungan Bapak Ketua Umum KONI dan pengurus KONI yang lain melakukan pembinaan yang sangat luar biasa. Ini juga dilakukan dari bidang 2. Kami silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Wayan. Jadi kalau ditanya target juara PON, tentu saja kami berharap seluruh atlet buleleng yang membela Provinsi Bali di PON nanti pulang dengan medali emas. Berikutnya kalau dukungan Pemda, saya kira seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan, sudah cukup menunjukkan keberpihakannya, walaupun barangkali harus juga kita lakukan tetap kritisi, karena saya kira kita tentu tidak akan berhenti di sini, karena kami berasa bahwa apa yang sudah kita lakukan saat ini sesungguhnya bisa lebih optimal lagi jika misalnya kami merasa bahwa kalau dari sisi manajemen ya, kita bisa lihat bahwa kebutuhan-kebutuhan terkait dengan infrastruktur pengembangan olahraga atau prestasi olahraga kita, ada beberapa titik yang memang masih membutuhkan perhatian dan dukungan gitu. Dan kami rasa bahwa dari 45 pengkap yang kita kelola di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng, itu sebagian masih belum memiliki fasilitas atau sarana latihan ya. Nah, oleh sebab itu keberpihakan dalam hal ini tentu harus terus diupayakan, tidak berhenti pada dukungan di hilir saja. Maksud kami tidak berhenti pada dukungan memberikan perhatian ketika sudah berprestasi dan sebagainya, tetapi dari aspek pembinaan kan ada filosofinya proses ya. Proses ini yang tentu sesungguhnya harus mendapat perhatian lebih serius gitu, sehingga kalau bisa kami menyampaikan aspirasi melalui kesempatan ini, kita sebenarnya membutuhkan satu sport center lagi gitu ya, kalau memang dimungkinkan mengembangkan kawasan sport center di wilayah lain di Buleleng, apakah di bagian selatan, apakah di barat, di timur gitu ya, beberapa tempat atau lokasi yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendukung pembinaan prestasi olahraga kita, sehingga ini tentu akan menjadi wahana bagaimana Pengkap bisa mencetak prestasi atletnya secara lebih maksimal. Jadi sarana berlatih itu saya kira sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, tidak lagi ketika akan menjelang ada event baru lalu kita lakukan persiapan-persiapan temporer begitu, tetapi pembinaan prestasi itu tidak instan, itu yang mesti dipahami, sehingga berkaitan dengan hal itu kami juga merasa bahwa dukungan seyogianya juga diarahkan ke hal-hal tersebut. Jadi bagaimana infrastruktur atau sarana prasarana olahraga itu senantiasa terus dikembangkan, sehingga kita percaya bahwa dengan semangat Puputan gitu ya, dengan semangat Kibara Panji ini di Buleleng, saya sangat percaya teman-teman di Pengkap itu luar biasa etos kerja, dedikasi, kemudian loyalitasnya terbukti dari untuk atlet yang bisa lolos ke BK PON hari ini saja itu 90% kira-kira itu atlet baru. Artinya bukan atlet yang dulunya udah pernah ikut PON gitu. Nah, ini menandakan bahwa betapa teman-teman di Pengkap sebagai ujung tombak pembinaan itu betul-betul tulus ya dalam pengabdiannya membina generasi muda. Karena jangan lupa bahwa sumber daya manusia olahraga juga adalah bagian dari investasi, saya kira, sehingga walaupun investasi dalam bentuk lain, kita jangan lalu dilihat investasi itu selalu dengan profit oriented begitu, tetapi kita percaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah Kabupaten Buleleng ini tentu akan semakin maju gitu. Saya kira ke sana arahnya, sehingga kami tetap terus berharap dukungan pemerintah terkait dengan bagaimana pengembangan potensi anak-anak muda di Kabupaten Buleleng. Ya, saya mungkin terkait hal itu bisa duduk bersama ya dengan pemerintah kabupaten sendiri. Ya, harapannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, kami berharap peran, tugas pokok dan fungsi pemerintah bisa berjalan beriringan. Kami, KONI, sebagai regulator olahraga prestasi, tentu bertugas membantu pemerintah
di dalam mewujudkan prestasi olahraga. Saya kira demikian. Iya, apalagi terkait sarana prasarana ini kan Iya. penunjang program latihan fisik bagi para atlet itu sendiri ya. Dan para pelatih ataupun ofisial sendiri juga merasa diringankan dengan hal itu. Jadi nggak bingung. Terkadang ada beberapa cabur ya mungkin Pak ya sampai saat ini bagaimana perkembangannya yang ada cabur yang belum memiliki tempat latihan begitu. Ya, ini tentu menjadi satu isu juga di kalangan kita, pengurus atau manajemen di KONI Kabupaten Buleleng yang tentu kami selalu berupaya bersinergi, lalu melakukan koordinasi dan kami beruntung begitu ya, kami bersyukur di bawah kendali Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng. Semua pihak yang kita rasa mampu berkontribusi, kita mohonkan dukungan dan bantuannya itu dengan kebesaran hati bisa membantu gitu ya. Lokasi-lokasi latihan yang tentu saja sangat spesifik tentu memang tidak mudah kita harus wujudkan, tetapi ada beberapa tempat yang mungkin bisa dimodifikasi menjadi sebuah tempat latihan dan sebagainya. Saya kira itu sudah berjalan. Namun demikian kami tidak ingin lalu bahwa dianggap cukup dengan hal itu saja gitu. Kita harus tetap berpikir bahwa dalam konsep atau tataran ideal membina olahraga prestasi tentu harus berangkat dari standar kualitas yang baik ya. Bagaimana mencetak atlet menembak misalnya kalau lokasi latihannya tidak standar gitu. Sehingga menembak dengan karakteristik cabang olahraga akurasi yang sangat detail, kita tentu perlu didukung oleh infrastruktur yang baik gitu. Nah, ini tentu akan sangat berkorelasi ya. Jadi jangan sampai nanti ada kesan bahwa toh dengan yang sudah seperti ini saja sudah bisa mencetak prestasi. Ya, saya kira jangan begitu gitu. Ini kita menghasilkan prestasi ini kan ada aspek semangat juang ya. Yang tentu saja semangat juang ini harus dipelihara. Caranya bagaimana? Didukung dengan infrastruktur yang baik. Jangan sampai nanti semangat juang yang sudah demikian rupa tingginya tidak lalu didukung oleh ekosistem yang baik, semangat ini lama-lama jadi luntur gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan. Mudah-mudahan ke depan teman-teman Pemkab, sekali lagi kami sangat berterima kasih dengan segala daya dan upayanya mampu lalu menorehkan prestasi seperti yang saat ini. Saya sangat percaya kita bisa lebih baik dari ini. Bisa dibayangkan kalau di Buleleng ada fasilitas pembinaan olahraga yang terstandarisasi misalnya, Buleleng terbang tinggi gitu. Saya kira ini saling bersinergi ya menurut saya. Nah, disinilah bagaimana semua stakeholder itu diharapkan mengambil perannya masing-masing sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya kira dengan kolaborasi mudah-mudahan sih prestasinya bisa diraih. Oke, kembali lagi Bapak dari sisi Binpres ini kan ada peningkatan ya cabur untuk di PON mendatang dengan 4 tahun lalu begitu. Atlet dan juga jumlah pelatihnya juga jumlah cabangnya juga bisa dikatakan jauh Pak ya dengan 4 tahun lalu. Ya, jadi 18 begitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang menyebabkan begitu Bapak? Terkait dengan jumlah atau jenis cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam setiap ajang multi event itu memang ada hak prerogatif gitu. Ada kewenangan dari tuan rumah penyelenggara untuk menentukan cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan. Tetapi kalau kita cermati, Bali dalam hal ini agak konsisten dia menentukan biasanya cabang olahraga apa yang akan diikuti gitu, yang akan diikuti, karena terus terang saja tuan rumah tentu memiliki privilege untuk menentukan cabang apa. Untuk saat ini saja untuk di Aceh dan Sumatera Utara itu satu provinsi itu menyelenggarakan hampir 30 sampai 31 cabang olahraga. Berarti akan ada 62 ya cabang olahraga. Itu baru cabangnya, belum nomornya. Kalau satu cabang olahraga karate saja ada 20 nomor di karate, ada 20 medali emas diperebutkan di karate. Itu baru satu cabang olahraga karate, ada 20 nomor. Kalau itu di total rata-rata kira-kira lebih dari 1000 nomor ini akan dipertandingkan. Nah, tentu dari sisi manajemen kita akan berhitung gitu ya. Kita akan berkalkulasi. Tidak mungkin kita akan ikuti semuanya, tetapi kita akan pilih yang paling berpotensi, berpeluang meraih medali emas. Nah, tentu itu akan menjadi kriteria prioritas. Nah, khusus untuk Buleleng saat ini kita mengikuti 18 cabang olahraga dalam babak kualifikasi PON, baik yang sudah bertanding, yang sedang dan
akan bertanding. Mudah-mudahan 18 cabang itu mampu kita berkontribusi mewarnai kontingen Provinsi Bali gitu. Karena kami kira memang di Bali kan tidak hanya Buleleng, ada kabupaten-kabupaten lain juga yang berkontribusi di dalam kontingen Provinsi Bali. Nah, berkaitan dengan jenis, cabang, dan olahraga seperti yang saya sampaikan tadi, itu betul-betul sangat dinamis. Dan kita pun di Provinsi Bali, sesuai berdasarkan pengalaman PON Papua kemarin, untuk menentukan final siapa yang akan berangkat itu ya seperti tadi yang saya katakan, tarik ulurnya itu sangat dinamis ya. Dan ini yang saya katakan tadi, kalau boleh kami titip aspirasi khususnya kepada pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini KONI Provinsi Bali, jangan sampai atlet yang sudah lolos dari prakualifikasi, babak kualifikasi PON akhirnya diurungkan atau tidak diberangkatkan. Nah, ini tentu sangat dari sisi mental ini kan sangat mengecewakan ya. Kasihan atlet sudah latihan, sudah berprestasi di kualifikasi dan layak untuk bertanding, ternyata dengan berbagai pertimbangan di luar pertimbangan olahraga gitu, mereka akhirnya tidak diberangkatkan. Saya kira ini hal-hal yang tentu perlu dilakukan kajian, dilakukan pendekatan-pendekatan. Saya kira nah ini sesuatu yang jadi ada juga aspek-aspek lain, tidak murni sport saja yang menentukan ini semua, saya kira. Iya. Mohon izin kembali Bapak, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Halo. Ya, dengan Pak Made Ribek, Napi Wayah Hade niki. Selamat pagi. Waduh, Selamat pagi, jauh Bapak. sekali malah suaranya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Oleh harapan lo bayinya. Sira sih, Pak. Sira. Pak Made Ribek Narasumbernya sira niki. bersama Bapak Iwayan Merte dan juga Bapak Dr. Made Budiawan. Oh. Nggih, Masalah napi yang ingin prestasi disampaikan Pak Made, silakan. Woi, timbang ngomong 2 jam kita ngomong. Oh, jangan sampai karena durasi ya. Apa nih? Satu lah biasa nih. Lurus, Yang Pak. Pengalaman di tahun 90-an anak-anak ini pasti kenal. Kemudian kalau Pak ingat pecatur sekarang masih main itu. Ada Luciana. Pecatur. Itu pembinaannya dari SD tuh. Waktu Denpasar dia udah Drupadi itu. Tahun 2006 kalau nggak salah. Wah, Pak, anak mau berarakan kantongnya, Pak. Bang aneh repot Bang kan keboyanan kerjaan misi emblem stiker di motor si anak biasa Pak. Nggak saya omongkan cabang olahraga. Padahal anak saya medali emas Pak. Baru tahun 2019 Pak. Jadi meboya anak ya Pak. Kadene sekedar masangnya. Padahal kadene sengon jaya Bang. Halo. Oke, lanjut Bapak. Kan tidak dipirengi nanti. Padahal anak saya ini kan makin di Denpasar gitu. Tahun yang lalu ini 2002 tidak ada kadang-kadang kapalnya. Yang dan unik Pak, yang sing boskin ini kon ini Pak Wiran metakon. Nggih, Pak. Dek Widi, Pak Made apa nanti? Nak ngengken di misi Dek Widi. Wih, medali emas menembak Pak. Ampun Pak nih bakal omongan. Itu alatnya Pak murah-murah Pak. Asalnya SMP ada di 150 Bang Iya ada ini. Dan tidak boleh disimpan di rumah Pak. Di toh pasti ada kalau pulang ke Buleleng terpaksa dibawa Pak. Di resort ke sana gitu. Ampun Pak Nggih, Pak. Nah, masalah lapangan itu memang sulit sekali Pak tergantung bukan kesadaran ingin apa enggak berprestasi atletnya. Jangan hanya mengharap prestasi kemudian penunjangnya itu tidak ada yang memperhatikan atau kurang diperhatikan. Ampun Pak Nggih, Pak. Dadol malah Aris. Silakan singkat manten Bapak karena durasi. Ya, mending Bang ngomong sebut. Dia siapa ini? Ayu Sundari Bapak. Ayu Sundari, nggak tahu pengalaman saya. Dari 90-an toh. Atlet PON memang ngalegain Pak. Sekarang di Bangli itu syukur itu sama Widing. Mau Pak Ice di agraria Bangli gitu.
Cewek dia Pak. Nggih Pak, nggih. Ampun deh. Aman ke kemanten. Sukseme Om Santi Om. Nggih, Om Santi Om. Baik, Pak. matur suksema Pak Made Ribek. Waduh, sudah jadi atlet. Tahun nggak enak ya, tahun sudah lama. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Pecatur katanya Kadek Luciana. Mungkin Ya, di antara Pak Merte dan Pak Dokter kenal ya? Nggih. Oke, silakan untuk ditanggapi. Baik, Pak Made, terima kasih. Betul, Luciana niki atlet berprestasi. Mudah-mudahan ke depan semakin berprestasi. Nah, sementara di keterbatasan sarana tentunya di cabang olahraga menembak, kemudian beberapa cabang olahraga lain itu betul-betul masih terbatas karena kita membina yang sekarang 43 cabur yang sudah sah dan 2 cabur lagi akan menjadi anggota KONI Kabupaten Buleleng sehingga menjadi 45 nantinya. Nah, itu akan dilaksanakan kegiatan pengakuannya pada saat Musorkab. Nah, terkait dengan beberapa atlet yang sudah berprestasi, memang pemerintah ada yang bisa dibantu tentang kelulusannya. Bahkan kemarin atlet pelatih yang membina cabang olahraga pencaksilat untuk persiapan babak kualifikasi PON itu tadinya dinas di Bangli karena dia PNS masih lebih gampang untuk dipindahkan, bahkan sudah di Singaraja sekarang. Nah, mudah-mudahan cabang atlet lain ini perhatian pemerintah yang sangat luar biasa. Cuma yang belum bisa dilakukan adalah para atlet yang menjadi ASN dalam status P3K itu belum bisa dilakukan mutasi. Tapi kalau PNS yang menjadi atlet dan berprestasi untuk Buleleng itu kemarin itu dibantu oleh pemerintah oleh Pak PJ Bupati Buleleng. Dan ini berkat konfirmasi dari Bapak Ketua KONI memohon kepada Bapak PJ bantuannya sehingga para pelatih kita dan para atlet kita bisa melakukan pembinaan secara maksimal di Kabupaten Buleleng. Nah, itu yang dilakukan. Nah, berdasarkan saya ulang tadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini pemerintah betul-betul mengakomodasi tentang apa yang menjadi persyaratan, ketentuan, tanggung jawab pemerintah kepada KONI Kabupaten Buleleng selaku leading sektor pembinaan olahraga. Karena kalau di pembinaan olahraga, investasi yang sangat dapat dilakukan adalah melalui pembinaan karakter. Karena pembinaan karakter melalui pembinaan olahraga itu tidak mudah kita lakukan. Itu perlu proses seperti yang saya sampaikan oleh Pak Dokter, karena butuh waktu bagaimana pemahaman para atlet kita supaya betul-betul memiliki karakter yang bisa membanggakan untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat Buleleng bahkan Indonesia. Nah, oleh karena itu sekarang ini tentunya para atlet yang akan berjuang membela Bali ini yang sudah bertanding itu kalau tidak salah ada lagi 11 cabang olahraga yang baru lolos itu 22 bersama dengan pelatih. Mudah-mudahan dari 11 cabang itu bisa meloloskan Buleleng untuk memperkuat Bali pada babak kualifikasi PON 2021 yang mendatang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kedepannya tentunya dukungan masyarakat sangat penting untuk memberikan motivasi pada para atlet kita supaya bisa lebih memiliki motivasi dan semangat juang untuk membela Buleleng, Bali dan Indonesia pada event-event internasional. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan cabur-cabur lain juga terinspirasi dan bisa meningkatkan stamina karena melalui pembinaan olahraga seperti Desa Krita, walaupun dia mengikuti pendidikan di jenjang universitas, juga proses pembinaan mata kuliah itu bisa dilakukan dibantu oleh dari kalangan kampus. Nah, oleh karena itu begitu juga cabur-cabur yang lain seperti Lisio yang kemarin memperkuat kejuaraan dunia U16 di Turki, bahkan di India TC 1 bulan, kemudian setelah datang dari sana lagi mengikuti pertandingan di SEA Games dan berhasil meraih medali emas. Nah, ini harapan kita ke depan, para atlet-atlet kita bisa termotivasi untuk bisa membanggakan untuk Buleleng, Bali dan Indonesia pada umumnya. Saya kira demikian mungkin dari Pak Dokter yang bisa melengkapi. Silakan Pak Dokter. Silakan tambahannya Pak Dokter. Terima kasih Pak Made atas apresiasinya, dan saya kira memang ini selalu akan menjadi perdebatan panjang
bagaimana lalu kemudian penghargaan atau apresiasi kepada insan-insan olahraga berprestasi. Yang perlu dipahami saya kira semua komponen bangsa ini, dalam hal ini pemerintah gitu ya, telah berupaya semaksimal mungkin dengan diawali dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang memayungi bagaimana pemberian apresiasi. Itu semua sudah dilakukan dan saya kira pemerintah sudah cukup hadir begitu ya untuk menunjukkan bagaimana dukungannya terhadap prestasi. Tapi jangan lupa juga bahwa yang perlu dipahami bahwa pendidikan itu menjadi satu sektor yang sangat penting. Kami berharap jangan sampai lalu ketika memilih profesi atau memilih aktivitas sebagai atlet lalu melupakan pendidikan. Karena saya kira kata kuncinya adalah tetap bagaimana kita sebagai seseorang yang menekuni sesuatu kegiatan itu harus punya orientasi jangka panjang. Atlet tentu sudah bisa kita prediksi masa produktif dan sebagainya, dibatasi oleh usia dan sebagainya. Nah tentu sejak awal seyogianya kita memahami itu sebagai sebuah kalkulasi ya. Jangan sampai nanti hanya bergantung pada itu saja lalu tidak melatih diri, mengisi diri dengan keterampilan-keterampilan yang lain, sehingga nanti pada saatnya akhirnya kebingungan harus melakukan aktivitas apa. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator, sebagai pengelola saya yakin semua pemerintah pasti bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi tentu ada keterbatasan. Jadi dengan jumlah yang cukup banyak, maka ada kriteria-kriteria di mana pemerintah lalu akan hadir untuk memberikan apresiasinya. Jadi mari bersama-sama memahami bahwa pendidikan, keterampilan dan sebagainya tetap harus dibekali kepada insan-insan olahraga. Saya kira sejauh ini dengan diterbitkannya peraturan atau payung hukum yang sudah mengamanahkan bagaimana apresiasi itu diberikan, pemerintah sudah cukup aware gitu ya, sudah cukup peduli. Jadi tidak abai lagi seperti pada masa-masa sebelumnya. Jadi insan olahraga sesungguhnya sekarang sudah cukup mantap begitu ya untuk berani bercita-cita menjadi atlet berprestasi gitu. Kalau dulu kan kesannya menjadi atlet itu tidak menjanjikan, masa depannya suram dan sebagainya. Tetapi sekarang pemerintah sudah hadir memberikan dukungannya. Jadi harus disupport dengan aspek-aspek keterampilan yang lain. Saya kira tetap seperti itu. Baik, karena durasi ya. Silakan sebagai closing statement singkat padat jelas dari Pak Wayan Merte atau Pak. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Terkait dengan closing kegiatan pada pagi hari ini, saya berharap dari KONI Kabupaten Buleleng mengharapkan para pembina olahraga semakin ditingkatkan untuk bisa bersaing di kancah internasional sehingga betul-betul membanggakan untuk Buleleng, Bali dan Indonesia pada umumnya. Dan jangan lupa kobarkan semangat kibarak Panjisakti untuk menjadikan Buleleng menjadi daerah yang berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statementnya yang pastinya keberhasilan atlet Buleleng ini tidak lepas ya dari pembinaan dan latihan yang dilakukan selama ini serta dukungan dari KONI Buleleng. Dan harapan kita bersama di PON Aceh ya 2024 mendatang dapat membawa hasil maksimal. Tentu saja bravo ya bagi beberapa cabang yang akan tampil nanti di PON 2024 mendatang. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Merte sebagai Sekretaris Umum KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Madi Budiawan MKes sebagai Wakil Ketua 2 KONI Kabupaten Buleleng telah hadir ke Studio Pro 1 dan sharing seputar topiknya atlet Buleleng perkuat Bali di ajang PON 2024. Salam sehat dan salam olahraga. Jaya. Terima kasih Bu. Ya, pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikan kan sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini Jumat 4 Agustus 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa.